Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Kusuma Nitias, SEMM, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam. Pada hari ini saya akan menanyakan hasil presentasi yang saya buat tentang unsur-unsur yang terlibat dalam logistik. Pihak ketiga dalam moda transportasi. Pihak ketiga adalah perusahaan jasa yang berfungsi memenuhi kebutuhan angkutan pihak shipper, di mana pihak shipper tidak memiliki armada karena jasa angkutan bukan merupakan bisnis inti atau dengan alasan lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya, pihak ketiga mirip dengan saluran perantara yang menghubungkan antara pemilik barang dengan perusahaan pengangkut. Perdagangan bebas antar negara pun mendorong semakin derasnya aliran barang, moda transportasi manusia, modal dan informasi untuk meningkatkan besaran kebutuhan transportasi. Kebanyakan perusahaan transportasi bersaing dalam hal biaya, diferensiasi, atau fokus. Dengan berkembangnya perdagangan bebas, maka terjadilah konsolidasi ekonomi, pasar, dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan logistik dituntut untuk menawarkan jasa pengiriman barang lintas negara, yang sedikit banyak munculnya kerjasama logistik antara perusahaan asing dan perusahaan lokal. Terdapat dua pihak dalam kegiatan transportasi produk, yaitu satu, pihak perusahaan penghasil produk yang memerlukan jasa transportasi untuk mengirim ke pasar tujuan. Karena berbagai alasan mereka tidak bisa melakukan pengiriman sendiri sehingga tidak memiliki armada transportasi dan disebut pengirim atau shipper. Yang pertama yaitu ada perencanaan transportasi intermoda. Perencanaan sistem transportasi intermoda merupakan sebuah proses yang melibatkan jaringan, interaksi, dan pergerakan antara beberapa moda transportasi untuk memberikan nilai tambah berupa perpindahan manusia dan barang secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan sistem transportasi intermoda yaitu 1. Membuat rencana jangka pendek dan perkiraan kebutuhan jangka panjang, disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan pembangunan struktur suatu negara. Yang kedua, membuat rencana intermoda, yaitu ada jaringan, rute, fasilitas. 3. Menyediakan fasilitas milik sendiri atau kontrak kerjanya dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menggunakan moda sendiri atau menyewa dari pihak lain. 2. Pihak perusahaan jasa transportasi yang mengangkut produk milik shipper disebut karir. Ada beberapa tipe perusahaan transportasi pihak ketiga, meliputi A. Perantara transportasi, B. Jasa titipan, C. Asosiasi para shipper, D. Pemasaran intermoda, E. Menyedia jasa logistik pihak ketiga. Adanya perencanaan harus pula diiringi dengan manajemen risiko dari transportasi intermoda, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya investasi yang tinggi di awal namun baik untuk jangka panjang. 2. Pengawasan yang semakin kompleks memerlukan ketepatan data dan disiplin para pekerja. 3. Penggunaan beberapa sarana transportasi yang tidak maksimal mengakibatkan meningkatnya biaya. Sistem transportasi intermoda yang berhasil adalah sistem yang dapat memaksimalkan layanan dan kinerja pengiriman dan penyimpanan barang, sementara mempersiapkan tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap resiko, dan mewujudkan sistem transportasi ramah lingkungan dengan biaya yang optimal. Yang kedua, ada biaya transport. Biaya transport dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu muncul ketika transportasi diadakan tanpa dipengaruhi oleh jumlah dan jarak perjalanan dan jenis barang yang dikirim. Biaya variabel yaitu bergantung pada jarak yang ditempuh. Isu biaya transportasi Indonesia terdiri dari 1. Meningkatkan biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Ciri-ciri biaya tetap yaitu fixed cost.
ada biaya bunga investasi, depresiasi, moda transportasi, yaitu beban modal untuk mengadakan moda transportasi. Jika pengadaan tersebut menggunakan pinjaman bank, maka bunga pinjaman tersebut biaya bunga investasi. Yang kedua ada biaya legal, yaitu biaya perizinan. Yang ketiga ada biaya overhead, yaitu mencakup keperluan karyawan seperti asuransi dan seragam. Ciri-ciri biaya variabel, yaitu variable cost. Yang pertama, jarak yang ditempuh. 2. Biaya bahan baku. 3. Jenis, jumlah atau volume dan berat. 4. Biaya penanganan barang di titik pengiriman. 5. Biaya administrasi, perizinan dan pajak. 6. Biaya pemeliharaan. 7. Faktor terkait penanganan produk. 8. Faktor eksternal yang mempengaruhi biaya transportasi. Selanjutnya, ada keuangan pendukung kegiatan logistik. Dari sudut pandang pengendalian pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya teknis dan biaya kebijakan. Biaya teknis adalah pengeluaran biaya atau sejumlah uang tertentu yang besarnya berhubungan erat dengan volume produk. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Biaya kebijakan adalah pengeluaran dengan kebijakan manajemen dan tidak berhubungan dengan volume kegiatan produk perusahaan. Contohnya, biaya bagian pembukuan, biaya akuntansi, biaya administrasi, biaya personal, dan sebagainya. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyediaan dana, seperti jumlah produk, modal, menyewa atau membeli mesin dan alat angkutan. Jumlah pengeluaran apabila perusahaan mempunyai pengalaman dalam hal penentuan jumlah dan dana guna membiayai kegiatan logistik maka pengeluarannya akan mendekati kenyataan. Alat transportasi adalah mesin-mesin perusahaan seperti truk, garpu angkat hidrolik, gerobak tarik, dan sebagainya. Kendaraan yang diperlukan perusahaan seperti truk, mobil pickup, kereta, barang, dan sebagainya. Selain itu, perlengkapan dari mesin maupun kendaraan yang bersangkutan seperti penjepit muatan, perlengkapan keran, pelat, nampan, dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.